Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Laurenika Angelina dengan NPM A1A021077, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Normansa MPD. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran melalui virtual Zoom cerita pendek dengan metode pembelajaran menyelesaikan cerita. Baik, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin kalau kayak gitu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cerpen ya. Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek itu sering disebut dengan cerpen. Adalah satu bentuk karya sastra yang ceritanya hanya menceritakan satu peristiwa dari seluruh kehidupan pelakunya. Ciri-ciri cerpen antara lain yang pertama itu ada panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Terus mengandung satu gagasan utama, menyajikan kejadian yang paling menarik, dan berakhir dengan penyelesaian. Terus ada lagi nih, hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerpen. Yang pertama itu ada intonasi, artikulasi, dan pelafalan berperan penting agar pendengar dapat dengan mudah menangkap dan memahami isi cerita pendek yang kita ceritakan. Yang kedua itu penggunaan gestur atau gerakan tubuh yang tepat akan mendukung pemahaman pembacaan tersebut. Ternyata di cerpen itu ada prosa. Di novel juga ada nih prosa. Kalau yang di cerpen ini, yang pertama, selesai dalam sekali baca. Yang kedua, biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata. Yang ketiga, hanya berisi satu tema dan satu konflik. Dan yang terakhir ini ada bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Kalau di novel nih, kompleks, panjang, 10.000 kata lebih pokoknya. Nah, dari sini ada yang ingin dipertanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Tidak, Bu. Ibu lanjut. Nih, unsur prosa yang ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik ini ada tema, latar atau setting, alur, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang, sama gaya bahasa. Kalau ekstrinsik ini kayak nilai-nilai, latar belakang kehidupan pengarang, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Nah, di sini kita akan membahas tentang unsur intrinsik pada cerpen. Yang pertama itu ada tema. Pokok pembicaraan yang mendasari cerita. Contohnya temanya percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi deh. Terus yang kedua ini ada plot atau alur. Rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan logika sebab akibat. Yang ketiga ada amanat, ajaran yang ingin kita sampaikan kepada si pembaca, disampaikan oleh si pengarangnya. Yang keempat, ada sudut pandang, posisi pengarang terhadap kisah yang diceritakan. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Dipertanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada sudut pandang nih. Sudut pandang ternyata ada beberapa. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam cerita. Yang pertama itu ada orang pertama pelaku utama, yaitu menceritakan aku. Yang kedua ada orang pertama pelaku sampingan.
Aku menceritakan orang lain. Dan ada orang ketiga, nama tokohnya. Serba tahu, fisik tambah batin, terarah, batin. Oke, kita lanjut lagi. Ada tokoh nih. Tokoh individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Di sini ada dibagi lagi menjadi dua. Tokoh itu berdasarkan peran sama berdasarkan wataknya. Yang berdasarkan peran ini biasanya tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh figuran. Sedangkan yang berdasarkan wataknya ini ada 3 tuh. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Sudah tahu pasti ya, protagonis itu apa, antagonis itu apa, tritagonis itu apa. Baik, Ibu lanjut. Di sini ternyata ada penokohan juga ternyata. Penokohan itu adalah cara pengarang dalam menyajikan atau menggambarkan watak tokoh dalam penciptaan citra tokoh. Di sini penokohan itu ada 2. Analitik secara langsung dan dramatik secara tidak langsung. Nah, yang secara tidak langsungnya itu ada beberapa nih. Ya, ada terutamanya ada pikiran tokoh, dialog atau ucapan tokoh, tingkah laku tokoh, lingkungan sekitar tokoh, reaksi atau tanggapan tokoh lain, sama keadaan fisik tokoh. Baik, ada yang ingin dipertanyakan sebelum Ibu lanjut lagi? Ada. Baik, Ibu lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Nih, penokohan atau perwatakan, pemberian watak pada tokoh cerita. Penokohan secara langsung, yaitu watak tokoh-tokoh cerita itu disampaikan dengan cara menyebutkan wataknya. Misalnya nih, tokoh Mutiara itu penyabar, baik hati dan suka menolong. Dan dengan cara menyebutkan keadaan fisiknya, contohnya tokoh Mutiara penampilannya tidak rapi, rambut awut-awutan dan berpakaian seenaknya. Penokohan secara tidak langsung yaitu watak tokoh dalam cerita itu disampaikan tidak secara terang-menerang, terus terang gitu. Misalnya dari dialog tokoh lain atau dari gerak-gerik dan tingkah laku setiap tokoh agar dapat menyimpulkan watak tokoh tersebut secara tepat. Terus ternyata di cerpen itu ada gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa pengarang ini adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Misalkan nih, Ahmad Tohari, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Nah, yang terakhir ini ada latar atau setting. Latar atau setting ini adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan atau peristiwa dalam cerita. Latar itu adalah latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, udah habis nih. Dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baiklah. Nah, minggu kemarin kan Ibu sudah kasih kalian cerpen tuh. Nah, coba sekarang Ibu mau kalian baca. Ini dari Miranti dulu, coba. Bacakan cerpen yang kemarin Ibu kasih. Baik, Bu. Iya, Miranti. Sebentar, Bu. Cerpen yang berjudul Eid Adha bersama teman-teman. Beberapa hari ini, sekolah sedang ramai perbincangan Hari Raya Kurban. Kata Ustazah, Hari Raya Kurban adalah hari rayanya umat Islam. Hari Raya Kurban adalah hari raya pemotongan kambing. Aku senang saat Hari Raya Kurban. Ada banyak sekali kawan-kawan di sekolah karena saat Hari Raya Kurban banyak peristiwa di sekolah. Kami yang menyenangkan. Biasanya Ustazah menceritakan Hari Raya Kurban di masa lalu. Aku dan teman-teman selalu senang mendengarkan beliau cerita. Kata Ustazahku, dahulu Nabi Ibrahim
sudah tua usianya dan baru dikaruniai anak. Namun sayangnya begitu memiliki anak bernama Ismail, Allah datang lewat mimpi dan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelihnya. Karena Nabi Ibrahim sangat taat pada Allah, akhirnya menceritakan mimpinya pada Nabi Ismail. Ismail pun bersedia untuk disembelih, namun begitu pisau menyentuh leher Ismail, langsung berubah menjadi kambing. Sejak saat itulah dirayakan Hari Raya Kurban. Ada hal lain yang membuatku senang ketika Hari Raya Kurban. Bentar, Bu. Ya. Salah satunya adalah membeli kambing. Di sekolah kami menabung setiap hari. Hati dan uangnya dikumpulkan. Saat Hari Raya Kurban, uangnya digunakan untuk membeli kambing. Oke, sudah Miranti. Coba lanjut lagi Umi. Umi? Ada orang Iya, Bu. nggak? Bentar. Kami ramai-ramai ke peternakan untuk membeli kambing. Di peternakan ada banyak sekali macam kambing. Kambing makan rumput dan mempunyai kaki 4. Terkadang kambing bersuara dan aku sangat senang mendengarnya. Setelah membeli kambing, kami kembali ke sekolah. Kambing-kambing juga ikut ke sekolah dan keesokan harinya siap disembelih. Aku melihat kambing yang disembelih. Ada banyak darahnya dan bau. Daging kambing dipisahkan dari kulitnya, kemudian dibungkus dan dibagi-bagi ke orang-orang. Aku dan teman-teman ikut membagikan daging kambing. Aku juga ketemu teman baru namanya Naya. Naya sudah tidak memiliki ayah dan ibu, tapi Naya sudah menjadi temanku sejak menerima daging dariku dan dibawanya pulang untuk dimasak bersama neneknya. Naya jadi berterima kasih. Sejak saat itu, Naya jadi selalu baik hati saat terjatuh. Nah, kata Naya, dagingnya disate. Naya senang sekali karena sudah lama tidak makan sate. Kalau aku dagingnya diolah jadi sup. Ibu suka sekali membuatkan aku sup. Saat Hari Raya Idul Kurban, Naya ikut ke rumahku dan makan sup bersama. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, itu contoh dari cerpen yang Ibu kasih kemarin ya. Nah, dari itu semua, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang paham lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, baik. Kalau tidak, mungkin kayaknya Ibu akhiri saja ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.